Mohon bantuan subscribe, like, dan komennya kakak sekalian, agar channel ini bisa bertumbuh sehingga Mimin semakin semangat. Terima kasih banyak, semoga terhibur. Bab 36. Raut wajah Ersa menjadi terlihat sangat masam. Sekarang dia tidak menginginkan proyek apapun, dia hanya menginginkan mahar sebesar 20 miliar rupiah itu. Lydia memandang Ersa, lalu berkata lagi, "Hehehe, Ersa, aku juga tidak menyuruhmu untuk langsung menolak Pak Malvin, kan? Kamu bisa menunda dulu urusan dengan Pak Malvin. Nanti kita lihat hubungan antara Ravindra dan Pak Leo. Kalau hubungan mereka sangat baik dan bisa membantu kita mendapatkan proyek kota Yaris, kamu sudah bisa mengakuinya sebagai menantu, kan? Kalau hubungannya dengan Pak Leo ternyata biasa-biasa saja, nanti kamu tinggal bujuk Helen lagi, lihat saja apakah dia mau mendengarkanmu atau tidak. Kalau dia tidak mau, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa." "Ya, aku mengerti." Ersa mengangguk. Dia kurang lebih mengerti apa yang dimaksud Lydia. Setelah berpikir sejenak, Maisy berkata, "Nenek, jangan khawatir, kakakku sangat keras kepala saat itu karena dia tidak tega menggugurkan anak di dalam perutnya, bukan karena dia tidak rela meninggalkan Ravindra. Sekarang kita bersedia menerima dirinya dan memintanya untuk pulang. Kakakku adalah anak yang berbakti, dia pasti akan pulang. Demi kehidupan Yuni yang lebih baik di masa depan, dia pasti akan meninggalkan Ravindra." Petik 2. Lydia pun tertawa dan berkata, "Itu urusan nanti. Kalau kalian ingin membujuk mereka berdua untuk berpisah, sebaiknya juga nanti saja. Sekarang aku hanya ingin tahu apakah Ravindra bisa membantu kita mendapatkan proyek itu atau tidak, itu yang terpenting. Kalau tidak bisa, kalian bisa membujuk Helen untuk menikah dengan Pak Malvin, itu juga tidak masalah." Maisy pun tersenyum canggung. Wanita tua ini benar-benar licik. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia tetap tidak mau rugi. Setelah selesai makan, Ravindra dan Helen membawa Yuni turun ke lantai bawah bersama. "Pak Ravindra, kalau kedepannya kamu membutuhkan bantuanku, kamu juga bisa mencariku." Leo masih terus tersenyum sambil berkata kepada Ravindra. Ravindra tersenyum dan berkata, "Lain kali, kalau Pak Leo membutuhkan bantuanku, Bapak juga bisa mencariku." Ketika mendengar hal ini, Helen yang berada di samping pun berkata kepada Ravindra dengan kesal, "Memangnya Pak Leo akan ada masalah apa lagi hingga membutuhkan bantuanmu? Kamu tidak merepotkannya saja, itu sudah bagus." "Hahaha, belum tentu. Pak Ravindra bukan orang biasa, hahaha." Leo tertawa terbahak-bahak, lalu pergi dengan mobil bersama Julia. Ravindra membawa Helen ke meja resepsionis, berkata kepada staf resepsionis yang cantik, "Nona, apakah Belinda dan yang lainnya sudah membawa uangnya kemari?" Si resepsionis cantik itu segera mengambil tasanya yang besar berwarna merah putih, lalu memberikannya kepada Ravindra, "Di dalam tas ini." Ravindra tersenyum dan berkata, "Oke, terima kasih banyak." "Sama-sama, Pak Ravindra. Kabar tentang kejadian hari ini sudah tersebar, Pak Ravindra benar-benar hebat. Wanita seperti Belinda yang suka menyombongkan diri memang harus diberi pelajaran. Selain itu, setelah menerima begitu banyak uang mahar, dia masih tidak ingin mengembalikannya. Kami semua turut mendukung Pak Ravindra untuk membela keadilan." Resepsionis cantik itu berkata sembari tersenyum. "Benarkah? Sebenarnya aku tidak ingin membesar-besarkan kejadian itu, tetapi ternyata malah sudah tersebar." Ravindra pun tersenyum, lalu langsung mengangkat tas anyaman itu ke bahunya sambil berkata kepada Helen, "Sayang, pakaianku ini sudah sempit, aku ingin pergi membeli pakaian. Lagi pula, aku belum pernah membelikan pakaian untukmu dan Yuni. Ayo kita pergi ke mall untuk membeli pakaian." Bab 37. Dasar kamu ini, kenapa kamu berani sekali mengambil kunci itu? Menurutku, kita cari kesempatan saja untuk mengembalikannya nanti. Helen berkata sambil mengerutkan keningnya saat berjalan di jalan. "Mengembalikannya? Oh, aku sudah menerima benda ini, mana bisa aku mengembalikannya lagi?" Ravindra mengerutkan kening dan berkata, "Tidak apa-apa, bukankah itu hanya sebuah rumah? Dia memberikannya kepada kita untuk ditinggali,
jadi kita tinggali saja. Kebetulan kita juga tidak punya rumah, tempat tinggal orang tuaku juga benar-benar bobrok. Apa maksudmu hanya sebuah rumah? Apakah kamu tahu seberapa mahalnya rumah itu? Itu adalah villa di kawasan Villa Lohe. Nenekku pernah ingin membeli sebuah villa di sana untuk ditinggali, tetapi dia bahkan tidak bisa membelinya lagi karena sudah terjual habis. Dulu kami tidak mampu membelinya karena belum punya cukup uang. Sekarang kami sudah punya cukup uang untuk membelinya, tetapi tidak ada lagi yang menjualnya. Tinggal di villa itu bukan hanya berarti kaya, tetapi juga merupakan simbol status. Helen segera menjelaskan kepada Ravindra, nilai villa ini setidaknya lebih dari 160 miliar rupiah. Bagaimanapun, villa yang dibeli keluarga Haryono di situ adalah villa terbaik dan terbesar. Benarkah? Berarti Pak Leo benar-benar telah bekerja keras dan mengeluarkan banyak uang untuk membelinya, ya? Ravindra merasa sangat tersentuh. Kamu tidak mungkin benar-benar tidak berniat untuk mengembalikannya pada Pak Leo, kan? Helen pun sampai tidak bisa berkata-kata lagi, villa seperti ini memang terlalu mahal. Hei, coba pikirkan, villa ini sudah diberikan padaku. Kalau aku kembalikan lagi, bukankah itu artinya aku mempermalukan Pak Leo? Sebelumnya aku juga tidak tahu harganya semahal itu, aku pikir hanya rumah seharga 4 atau 6 miliar rupiah saja. Ravindra tersenyum pahit sambil berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nanti kalau keluarga Haryono ada masalah, aku pasti akan membantu mereka. Lagi pula, aku juga sudah menyelamatkan nyawanya. Memangnya harga nyawanya masih tidak sebanding dengan rumah ini? Baiklah. Helen pun mengangguk, memang tidak baik juga rasanya kalau harus dikembalikan lagi. Dia hanya bisa menyalahkan Ravindra karena sudah menerima villa itu. Namun, dia tidak berpikir bantuan apa yang masih bisa Ravindra berikan kepada keluarga Haryono. Setelah berpikir sejenak, Helen berkata, kamu ini terlalu emosional. Kamu hari ini telah menyinggung keluarga Wilbert dan juga Domi. Mereka hari ini melepaskanmu karena menghormati Pak Leo. Aku khawatir nanti mereka akan mencarimu lagi. Pak Leo mengundangmu makan dan memberimu rumah, itu adalah sebagai tanda balas budi. Kita tidak mungkin akan selalu meminta bantuannya setiap kali menghadapi masalah, kan? Setelah mendengarnya, Ravindra tersenyum dengan santai sambil berkata, jangan khawatir, sayang. Aku tidak peduli dengan keluarga Wilbert dan Domi. Kalau mereka berani menindasmu dan Yuni, aku akan menghajar mereka. Helen melirik Ravindra dengan kesal sambil berkata, kamu ini hanya bisa omong besar. Menurutku, dengan sifatmu ini, cepat atau lambat kamu pasti akan membuat terjadinya suatu musibah. Setelah mengatakan itu, Helen berpikir sejenak, lalu berkata kepada Ravindra lagi, jangan terus-menerus memanggilku, sayang, aku merasa aneh mendengarnya. Ravindra memandangi Yuni yang sedang melompat-lompat dengan gembira di depannya, lalu berkata, hei, ini bukankah kita sedang berada di depan Yuni? Kita tentu harus bersikap sedikit mesra, bukan? Lagi pula, anak ini sudah lahir. Di dalam hatiku, kamu sudah menjadi istriku. Nanti aku pasti akan menikahimu. Mereka pun terus berjalan hingga akhirnya tiba di depan sebuah mall di dekat sana. Bab 38. Baju-baju di sini cukup mahal, kita coba ke jalan sebelah saja. Saat melihat Ravindra berencana masuk ke mall besar ini, Helen segera membujuknya. Ravindra menepuk-nepuk tas yang dibawanya sambil berkata, di dalam sini ada uang sejumlah 2,6 miliar. Apa yang kamu takutkan? Helen menatap Ravindra dengan kesal, lalu berkata, meskipun sudah kaya, kita tetap saja harus hemat dalam membelanjakan uang. Kenapa kamu ini seperti OKB? Ravindra pun tersenyum dan berkata, sayang, sebenarnya aku tidak peduli apa yang aku kenakan tetapi sekarang sudah berbeda. Aku adalah pria yang sudah memiliki istri dan anak. Aku tidak bisa membiarkan kalian berdua menderita, bukan? Selain itu, aku belum pernah membelikan kalian pakaian atau memberikan hadiah kepada kalian sekalipun. Kali ini, biarkan aku mengeluarkan uang yang banyak. Puff! Helen langsung tertawa saat mendengar kata-kata Ravindra,
hatinya juga menjadi sedikit menghangat. Selama 5 tahun ini, Helen memang tidak pernah menjalani kehidupan yang nyaman. Dia dipandang rendah oleh orang-orang. Pada 2 tahun pertama, dia bahkan harus membawa anaknya saat mengantarkan makanan. Sekarang Yuni sudah agak besar dan lebih patuh. Helen pun bisa meninggalkan rumah selama Yuni menonton televisi di rumah. Hal ini bisa membuatnya bisa sedikit lebih leluasa. Meskipun begitu, Helen merasa tekanan hidupnya semakin besar, karena Yuni semakin besar dan sebentar lagi akan masuk sekolah TK. Yuni sangat iri saat melihat anak-anak seusianya sudah masuk TK. Namun, Ravindra baru bisa keluar dari penjara setelah 10 tahun. Saat terpikir bahwa dirinya masih harus menunggu 5 tahun lagi, Helen pun berkali-kali berpikir apakah dirinya harus menyerah saja. Apakah dia harus mencari anak konglomerat saja? Lagi pula, selama ini masih ada beberapa anak konglomerat yang ingin mendekatinya. Dia memang sanggup hidup menderita, tetapi dia tidak tega membiarkan Yuni ikut hidup menderita. Selain itu, kalau dia harus menunggu sampai Ravindra keluar dari penjara dan kemudian baru mulai mencari nafkah, pada saat itu Yuni sudah berusia 9 tahun. Tidak mungkin pada saat itu Yuni baru masuk TK, bukan? Tak disangka, Ravindra ternyata keluar dari penjara 5 tahun lebih awal. Hal ini tentu saja membuat Helen merasa lega. Dia berharap Ravindra bisa memulai hidup baru dan menjadi ayah yang baik, sehingga Yuni juga bisa memiliki ayah yang baik. Setelah berpikir sejenak, Helen berkata, "Kamu memang harus menebus kesalahanmu pada kami." Aku hari ini tidak akan bersikap sungkan. Aku akan membuatmu mengeluarkan banyak uang. Aku sudah 5 tahun tidak membeli pakaian baru, aku hanya terus memakai pakaian lama, untungnya pakaian lamaku cukup banyak. Saat mendengar perkataan itu, Ravindra mengelus kepala Helen dengan penuh kasih sayang sambil berkata, "Tenanglah, sayang. Mulai hari ini, aku akan memanjakanmu." Saat melihat senyum tampan Ravindra, Helen pun tiba-tiba tertegun. Saat ini, dia tiba-tiba merasa ada sedikit rasa aman di dalam hatinya. Aku tidak ingin kamu memanjakan aku." Helen pun tersipu malu hingga wajahnya memerah. Setelah tersadar dari lamunannya, dia segera mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Ada banyak anak konglomerat yang mengejarku. Meskipun aku sudah menjadi seorang ibu, aku adalah seorang ibu yang seksi, apakah kamu tahu itu? Kamu pikir aku menyukaimu? Aku tidak menyukaimu, aku hanya memintamu berperan sebagai ayah Yuni." Ravindra tidak menyangka Helen terlihat begitu cantik saat wajahnya memerah, sampai-sampai dia pun terpana melihat Helen. Dia segera mengikuti Helen dari belakang sambil berkata, "Anak konglomerat. Hehehe, anak konglomerat mana yang lebih kaya daripada aku? Lagi pula, kalau kamu memang menyukai mereka, kamu pasti sudah menikah dengan mereka, bukan? Artinya, kamu masih berharap Yuni bisa bersama dengan ayah kandungnya, bukan?" Setelah berbicara demikian, Ravindra berhenti sejenak, lalu berkata lagi kepada Helen, "Helen, tenanglah. Sekalipun kamu sekarang tidak menyukaiku, atau bahkan membenciku, aku tidak akan menyalahkanmu. Perasaan bisa dipupuk perlahan-lahan. Terima kasih telah memberiku kesempatan ini. Aku akan menebus kesalahanku dan membuktikan kepadamu bahwa aku akan menjadi ayah dan suami yang baik." Saat memandangi tatapan mata Ravindra yang tulus itu, hati Helen pun tiba-tiba tersentuh. Orang ini bukan hanya ganteng, tetapi tampaknya juga tulus. Setelah berpikir sejenak, mata Helen pun berkedip, lalu dia berkata, "Kamu jangan mengira bahwa dirimu akan membuatku luluh hanya dengan mengucapkan kata-kata yang enak didengar. Aku sudah bilang, aku akan membuatmu mengeluarkan banyak uang sebentar lagi. Nantinya, kamu jangan merasa sakit hati karena uangmu telah banyak terpakai. Pakaian di sini tidak murah." Bab 39. "Tenang saja, kamu beli saja sesuka hatimu." Ravindra berkata sambil tersenyum. "Ayah, ibu, cepatlah." Yuni melompat-lompat kegirangan di depan mereka, terlihat jelas sekali dia sedang gembira. Anak ini sudah lama tidak segembira ini. Saat melihat Yuni yang ada di depannya, senyuman muncul di wajah Helen.
Dia bisa bertahan sampai sekarang karena putrinya. Ravindra kemudian tersenyum lebar dan berkata, itu karena dia melihat orang tuanya saling mencintai. Enyahlah. Sejak kapan aku saling mencintai denganmu? Helen melirik Ravindra sejenak, lalu mempercepat langkahnya. Dengan segera, Ravindra membawa Helen dan Yuni masuk ke dalam mall. Jangan pergi ke lantai 2. Saat melihat Ravindra berencana naik ke lantai 2, Helen buru-buru mengingatkannya. Kenapa? Ravindra mengerutkan kening sambil berkata, bukankah papan di atas tertulis bahwa lantai 2 adalah tempat pakaian wanita? Helen berkata, yang di lantai 1 lebih murah. Harganya sekitar beberapa ratus ribu hingga di atas 1 jutaan saja. Sedangkan yang di lantai 2, itu semua pakaian bermerek, harganya bisa mencapai beberapa juta, bahkan hingga puluhan juta. Namun, Ravindra malah membawa tas dengan satu tangannya, dan menggendong Yuni dengan tangan lainnya, lalu berjalan menuju lift. Kalau tidak membeli yang agak mahal, bagaimana bisa menghabiskan uangku? Lagi pula, istriku sangat cantik, tentu saja harus berpakaian bagus. Ujar Ravindra, dasar kamu ini. Petik 2. Saat melihat sosok Ravindra dari belakang, Helen merasa kesal sekaligus lucu. Dia merasa Ravindra terlalu boros, tetapi dia juga bisa melihat bahwa Ravindra benar-benar ingin membahagiakan dirinya dan putrinya. Sudahlah, perkataannya ada benarnya, siapa suruh aku begini cantik? Pikirnya. Setelah tersenyum bangga, Helen pun kemudian mengikuti Ravindra. Setelah sampai di lantai atas, Ravindra menurunkan Yuni, lalu menggandeng putrinya menuju toko yang ada di depan. Sayang, sepertinya pakaian di toko ini cukup bagus. Setelah melihat-lihat, mata Ravindra tiba-tiba berbinar. Dia menarik Yuni dan berjalan masuk. Ayo kita masuk dan lihat-lihat, ujar Ravindra. Helen mengikutinya dari belakang, tetapi dia sedikit mengerutkan kening. Ini adalah toko merek terkenal internasional. Helen dulu sering datang untuk berbelanja di sini, tetapi sudah 5 tahun dia tidak datang ke tempat ini. Selamat sore, Pak. Seorang staf wanita menyapa Ravindra dengan santai saat melihat Ravindra berjalan masuk. Namun, setelah melihat Ravindra berpakaian lusuh dan bahkan membawa tas anyaman besar dengan motif berwarna putih dan merah seperti yang biasa dibawa oleh para buruh tani, ekspresi si staf wanita tiba-tiba menjadi agak kurang enak dipandang. Tatapan si staf toko itu seketika terlihat oleh Ravindra. Wajahnya pun berubah menjadi suram, lalu dia berkata, ada apa? Apakah aku tidak disambut di toko ini? Staf wanita itu tersenyum canggung dan berkata, bukan begitu. Pelanggan yang masuk adalah raja. Tentu saja kami menyambut Bapak. Namun, meskipun dia mengatakan demikian, di dalam hatinya dia justru merasa jijik. Orang kampungan seperti ini mungkin tidak tahu bahwa ini adalah toko barang bermerek. Setelah melihat harganya, dia pasti akan ketakutan dan langsung pergi tanpa berkata-kata, pikir si staf wanita itu dalam hati. Bab 40. Setelah tersenyum dengan terpaksa, dia berkata kepada seorang staf wanita muda berusia 18 atau 19 tahun yang berdiri tidak jauh darinya, Cynthia, kemarilah sebentar. Aku serahkan beberapa pelanggan ini padamu. Kamu baru saja mulai magang, jadi kamu perlu menunjukkan kemampuanmu. Oh, baiklah, Kak Devi. Staf toko yang muda itu mengangguk, lalu berkata kepada Ravindra dan Helen, selamat sore, Bapak dan Ibu. Ini adalah koleksi terbaru kami. Ibu ini memiliki tubuh yang bagus dan aura yang bagus. Aku rasa dia bisa mencobanya. Devi berjalan ke sisi lain, lalu berbisik-bisik kepada dua staf toko yang sudah lama bekerja di sana, Cynthia memang benar-benar bodoh. Aku bilang aku menyerahkan pelanggan kepadanya, dan dia benar-benar menerimanya. Hahaha. Dia tidak takut jerih payahnya akan sia-sia. Seorang pegawai lama berkata, sekali dilihat saja sudah tahu, orang itu pasti hanya pekerja serabutan, mana bisa membeli pakaian di sini. Devi, kamu benar-benar jahat. Pelanggan seperti ini malah kamu berikan kepada Cynthia. Aku hanya menawarkan kepadanya, ternyata dia mau. Bahkan dia dengan sopan memperkenalkan produk kepada orang itu,
dia juga tidak takut merasa direpotkan. Kalau aku jadi Cynthia, paling-paling aku hanya akan langsung menyuruh orang itu untuk melihat-lihat saja sendiri. Aku tidak langsung mengusirnya saja, itu sudah bagus. Orang seperti Cynthia yang tidak punya mata, tidak cocok bekerja di toko kita, hahaha. Devi terus-menerus mencibir dan merendahkan Cynthia. Namun, mereka tidak tahu, meskipun suara mereka sangat kecil, tetap terdengar dengan jelas oleh Ravindra yang memiliki kekuatan. Ibu, gaun ini bagus. Ibu pasti cantik kalau memakainya. Yuni memegang sebuah gaun putih sambil berbicara dengan ekspresi polos di wajahnya. Ketika melihatnya, Devi segera mengerutkan keningnya dan berjalan dengan cepat ke arah Cynthia sambil berseru, "Cynthia, ada apa denganmu? Apakah tangan anak itu sudah dicuci? Apakah kamu tahu seberapa kotornya dia? Bagaimana kamu bisa membiarkan anak-anak menyentuh pakaian sembarangan? Suruh mereka melihat-lihat saja. Kalau sampai kotor dan tidak bisa dijual, memangnya kamu mau membayarnya untuk mereka?" Cynthia membuka mulutnya dan hendak berbicara, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Saat melihat Yuni, Cynthia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Kak Devi, tangan anak ini sangat bersih." Devi pun langsung terdiam. Tak disangka, Cynthia itu malah membela Yuni. Yuni pun terkejut dan ketakutan setelah mendengar perdebatan di antara kedua staf toko itu, lalu dia bersembunyi di belakang Ravindra. Setelah memandangi Yuni sejenak, ekspresi wajah Ravindra langsung berubah. Dia berkata kepada staf wanita itu, "Apa-apaan sikapmu ini? Beraninya kamu berbicara dengan putriku seperti itu? Kamu percaya atau tidak, aku akan mengajukan komplain atas sikapmu ini." Setelah mendengar bahwa Ravindra akan mengajukan komplain atas perbuatan dirinya, Devi pun terkejut. Kemudian, Devi segera tersenyum dan berkata, "Maaf, Pak, aku tadi bukan mengatai putrimu. Aku hanya mengatakan bahwa staf baru kami itu kurang mengerti. Intinya, baju itu terlalu mahal, harganya 176 juta. Jika baju itu sampai kotor dan kalian tidak bisa membelinya, dia akan menghadapi masalah. Menjauhlah dari kami, kamulah yang tidak mampu membelinya." Ravindra berkata kepada Cynthia dengan ekspresi dingin. "Baik, aku tidak akan mengganggu." Meskipun merasa tidak senang, Devi tetap pergi dengan senyum canggung. Setelah Devi pergi, barulah Ravindra berjongkok dan membelai pipi Yuni, lalu berkata sambil tersenyum, "Yuni jangan takut, tangan Yuni bersih. Ada orang yang memang hatinya kotor, merekalah yang lebih menakutkan." Setelah mengatakan itu, Ravindra berkata kepada Cynthia, "Tolong ambilkan gaun ini, biar istriku mencobanya." Helen memang merasa pakaian itu agak mahal. Namun, sikap staf wanita yang memandang rendah orang lain itu membuat dia juga merasa kesal. Saat ini, tentu saja Helen tidak lagi menolak, dia pun segera membawa pakaian itu ke kamar Pas. Pak Malvin, wanita yang masuk untuk mencoba pakaian tadi sepertinya adalah Helen, kan? Tak disangka, saat ini ada seorang wanita yang lewat di luar toko. Dia merangkul Malvin, lalu berkata demikian kepada Malvin. Malvin pun tertegun sejenak, lalu berkata, "Tidak mungkin. Jangan-jangan kamu salah lihat. Memangnya Helen sekarang masih bisa datang ke tempat seperti ini untuk berbelanja?" Setelah mengatakan itu, Malvin langsung tersenyum dingin dan berkata, Helen memang cantik, tapi sayang sekali sikapnya kurang dewasa. Dia tidak mau menikah denganku, bahkan telah melahirkan anak dari hasil hubungannya dengan seorang narapidana. Sungguh membuatku kesal. Cepat lihatlah, itu benar-benar dia. Wanita itu adalah wanita yang digaet Malvin di luar. Setelah memastikan bahwa itu benar-benar Helen, wanita itu tersenyum licik sambil berkata, sepertinya dia sedang bersama seorang buruh tani dan tidak ingin bersama Pak Malvin. Malvin pun menjadi sangat marah. Dengan ekspresi wajahnya yang dingin, Malvin pun berkata, "Ayo kita ke sana. Aku mau melihat secara langsung, siapa sebenarnya pria yang berani membelikan pakaian untuk wanita yang aku sukai." Bersambung ke bagian 41.